Ya, halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi adalah berita pilihan Ayu Sore pemirsa. Bersama saya Pram Senjaya, kan kita awali Ayu Sore kali ini dari aksi pemerasan joki penunjuk arah di kawasan wisata Puncak Bogor yang mematok tarif hingga 800.000 lebih kepada wisatawan viral di media sosial. Polisi pun telah mengamankan pelaku. Karena pembicaraan kita di awal adalah seikhlasnya. Iya, sampai jalan raya doang ya. Bapak nggak ada ngomong sampai jalan raya. Ya. Bapak cuma ngomongnya tadi ini ikut alternatif. Saya tanya, Bapak mau dibayar berapa? Bapak bilang seikhlasnya. Makanya saya cuma ada 150. Seorang joki pemandu jalur alternatif di kawasan wisata Puncak Bogor meminta wisatawan untuk membayar biaya jasa pengantaran sebesar Rp850.000. Peristiwa berawal saat sang joki menawarkan jasa pengawalan jalur alternatif ke wisatawan. Keduanya pun sepakat karena awalnya sang joki tak mematok tarif dan mengaku siap dibayar seikhlasnya. Namun wisatawan yang mentransfer Rp150.000 kepada sang joki tak diterimanya karena meminta lebih. Pihak kepolisian bergegas memburu sang joki yang dinilai telah memaksa meminta sejumlah uang dan akan memproses secara hukum. Wisatawan yang mau ke atas menggunakan jasa masyarakat untuk kelancaran perjalanannya ke atas, akan tetapi masyarakat tersebut dengan komitmen akan diberikan uang. Dan sesampainya di tempat tujuan diberikan uang sejumlah Rp150.000, akan tetapi yang memberikan jasa tersebut menolak, ingin lebih. Sementara itu, terduga pelaku pungli berinisial CN mengakui kesalahannya serta meminta maaf kepada masyarakat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada wisatawan dan masyarakat Puncak, khususnya kepada pemilik akun TikTok Bilibra atas kejadian video viral. Saya meminta uang sebesar Rp850.000 jasa pengantaran jalan memakai motor menuju pom bensin Tugu. Polisi mengimbau kepada masyarakat yang akan menggunakan jalur wisata Puncak untuk tidak menggunakan joki, namun lebih baik bertanya kepada pihak kepolisian. Ya, pemirsa, di puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru, calon penumpang masih memadati stasiun Pasar Senen, Jakarta. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, PT KAI Daob 1 Jakarta menyediakan 79 kereta api tambahan. Sejak tadi pagi, pemirsa, penumpang sudah memenuhi stasiun Pasar Senen, Jakarta. Tercatat ada 38.000 tiket terjual dalam periode Nataru, atau 85% dari total 44.000 tiket perharinya yang disediakan oleh PT KAI Daob 1 selama 19 Desember hingga 5 Januari 2025. PT KAI Daob 1 Jakarta memberangkatkan 79 kereta, termasuk kereta tambahan dengan total 1.415 destinasi tujuan yang berangkat dari Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen. Sementara itu, pemirsa, ratusan kendaraan pribadi terus berdatangan ke Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten untuk menyeberang ke Pulau Sumatera jelang libur Natal dan Tahun Baru. Antrian kendaraan beberapa baris tampak di area kantung parkir dermaga eksekutif Pelabuhan Merak. Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Banten pun menerapkan 3 skenario dengan menambah jumlah pengoperasian kapal yang sebelumnya berjumlah 28 akan ditambah menjadi 33 kapal untuk mengurai kepadatan arus kendaraan. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini sudah bersama kami Hendry Aprila di Stasiun Senen dan Iskandar Nasution di Pelabuhan Merak, pemirsa. Namun terlebih dahulu kita ke Hendry. Ya, selamat sore Hendry, bagaimanakah situasi terkini di Stasiun Pasar Senen? Apakah terjadi kepadatan penumpang di sana? Ya baik, selamat sore Pram dan juga pemirsa.
Kalau berbicara terkait dengan keramaian, memang hingga sore hari ini para calon penumpang, begitu juga dengan penumpang yang hendak melaksanakan libur periode Natal dan juga Tahun Baru 2024-2025 sudah mulai memadati kawasan dari stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Kemudian juga dapat kami sampaikan, ini kami sempat berbincang dengan salah satu penumpang yang juga menuturkan bahwa alasan mereka memilih berangkat lebih awal ini dikarenakan menghindari adanya kepadatan penumpang, kemudian juga sudah membeli tiket dari jauh-jauh hari. Kemudian juga dapat kami sampaikan, Pram dan juga pemirsa, tentunya untuk situasi terkini ini tandanya sudah H-3 jelang libur Natal dan juga Tahun Baru yang diprediksi oleh Humas PT KAI Indonesia yang menyampaikan bahwa untuk puncak periode mudik Natal dan juga Tahun Baru ini diprediksi pada 25 Desember 2024. Kemudian juga dapat kami sampaikan, memang jika dilihat oleh Anda pemirsa dan juga Pram, ini situasi keramaian yang terjadi di stasiun Pasar Senen Jakarta, yang dimana informasi yang kami dapatkan sudah ada 23.000 keberangkatan yang akan dilakukan pada hari ini pada periode Natal dan juga Tahun Baru pada 2024 sampai dengan 2025. Di mana di layar kaca Anda pemirsa, ini merupakan tempat kedatangan dan juga tempat pencetakan tiket yang juga dilakukan oleh para calon penumpang untuk mengisi keberangkatan atau melakukan keberangkatan di stasiun Pasar Senen Jakarta. Kemudian ada pun informasi untuk lokasi favorit yang masih menjadi lokasi favorit para calon penumpang ataupun penumpang ini diantaranya yakni Purwokerto, kemudian Surabaya, Lempuyangan dan juga Surabaya yang masih menjadi lokasi favorit untuk para penumpang untuk melakukan keberangkatan di libur Natal dan juga Tahun Baru. Kemudian juga ada pun himbauan dari Humas PT KAI Indonesia yang menyampaikan bahwa untuk para penumpang yang tentunya sudah membeli tiket dari jauh-jauh hari ini tetap memperhatikan jadwal tiket keberangkatan agar tidak terjadi ketersendatan penumpang. Kemudian juga untuk para calon penumpang yang hendak melakukan keberangkatan atau belum membeli tiket untuk melakukan libur di Natal dan juga Tahun Baru untuk bisa membeli tiket di loket yang tersedia. Sementara kita akan terus memantau dan juga melihat bagaimana situasi yang terjadi dari siang hari sampai dengan nanti malam hari untuk keberangkatan Natal dan juga Tahun Baru periode 2024-2025. Pram. Baik, Henry Aprila dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Kita bergeser pemirsa ke Pelabuhan Merak, Banten. Ada rekan kami Iskandar Nasution di sana. Selamat sore rekan Iskandar. Seperti apa kondisi terkini sore hari ini di Pelabuhan Merak? Apakah masih terjadi antrian kendaraan di sana? Ya baik Ram, pemirsa dapat saya informasikan hingga sore hari ini Pelabuhan Merak Banten terus dipadati oleh pengguna jasa. Saat ini PT SDP sendiri masih mengoperasionalkan 28 kapal ro-ro dan 7 dermaga, dan saat ini ada peningkatan jumlah penumpang kapal, yakni sebanyak 48.823 orang atau ada kenaikan hingga 9%. Untuk kendaraan roda 2 ada peningkatan berjumlah 1.406 atau naik 64%. Dan untuk roda 4 sendiri pada hari ini itu ada 6.020 unit atau ada kenaikan 14%. Dan untuk mengantisipasi cuaca buruk, pihak kantor Pusat Bandara Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Banten telah menyiapkan beberapa skenario, diantaranya ini akan menyiagakan penambahan jumlah kapal ro-ro dan juga akan berkoordinasi dengan pihak nahkoda kapal apakah memang layak untuk dilintasi di saat cuaca buruk. Demikian, Pram. Baik, Iskandar Nasution melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, Banten, dan tadi sebelumnya dari rekan kami Henry Aprila langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Kami masih menanti update terbaru dari Anda. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, saat ini kita akan memantau arus lalu lintas jelang libur panjang Nataru melalui CCTV NTMC Polri pemirsa. Ya pemirsa, kita pantau bersama. Gambar dari kiri atas ini adalah kawasan di Taman Safari di Kabupaten Bogor, Jawa Barat pemirsa. Ya pemirsa, jika dari pantauan CCTV dari NTMC Polri pemirsa, lalu lintas di kawasan Taman Safari terpantau ramai lancar. Hanya saja terlihat jalanan basah karena diguyur hujan pemirsa, dihimbau untuk tetap berhati-hati dalam berkendara. Kemudian kita beralih ke kanan atas pemirsa. Ini adalah kawasan dari Dago, Bandung, Jawa Barat.
Bahkan pada Dago Bandung, Jawa Barat pada sore hari ini terpantau ramai cenderung lengang di sana pemirsa. Kemudian kita beralih. Gambar di kiri bawah ini adalah daerah Cikopo, tetap masih di Jawa Barat pemirsa. Seperti yang Anda lihat di layar kaca, di layar televisi pemirsa terpantau ramai cenderung lengang. Dan kemudian kita ke kanan bawah, tepatnya ada di pos polisi Cileunyi, Jawa Barat. Hanya dipadati dengan sejumlah angkutan umum di Cileunyi, tidak terjadi kepadatan di sana pemirsa. Dan diimbau untuk tetap waspada, tetap menjaga stamina saat berkendara dan juga cek kondisi kendaraan Anda pemirsa. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Pantai Pasir Putih Pangandaran ramai diserbu wisatawan pada akhir pekan ini. Mereka tampak memadati area pesisir pantai Pangandaran dengan berbagai kegiatan. Ya pemirsa, suasana di kawasan Pantai Pasir Pangandaran pada minggu ini nampak dipadati oleh para pengunjung untuk berwisata akhir pekan. Para wisatawan nampak tengah menikmati suasana pantai bersama keluarga sembari berenang di laut. Meskipun pada hari Sabtu kemarin sempat terjadi angin puting beliung, namun hal ini tidak menjurutkan jumlah kunjungan wisatawan di Pantai Pangandaran. Tiga hari jelang Natal, arus mudik penumpang yang turun di Pelabuhan Laurentius Sai Maumere melonjak tinggi. Pihak PLI menambah rute kapal guna melayani para penumpang yang terus berdatangan. Ribuan penumpang dari Kupang, Pulau Flores memenuhi Pelabuhan Laurentius Sai Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Mereka akan pulang ke kampung halaman untuk merayakan Natal dan Tahun Baru bersama keluarga. Iya, libur Natal bersama orang tua di sini. Selama ini di Kupang? Iya, selamanya di Kupang. Iya, betul. Tahun baru atau? Iya, sampai tahun baru. Kenapa memilih kapal pilih? Karena dia nyaman. Lonjakan penumpang di Pelabuhan Laurentius Sai memang sudah terjadi sejak 11 Desember 2024. Mengantisipasi hal ini, PLNI membuat rute tambahan bagi armada untuk melayani para penumpang Nataru. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Jody Nura, iNews melaporkan. Ya pemirsa, memasuki momen libur panjang Natal dan Tahun Baru, gerbang tol Cikampek Utama masih ramai lancar. Lebih dari 5.000 kendaraan telah melewati gerbang tol Cikatama untuk menuju ke arah Palimanan. Sistem kontraflow diberlakukan dari kilometer 47 hingga kilometer 65 tol Jakarta Cikampek sejak pukul 6 pagi hingga pukul 8 malam. Tercatat lebih dari 25.000 kendaraan telah melintas menuju ke arah Palimanan. Kontraflow masih akan diterapkan di tanggal 24, 26, 28 Desember 2024 hingga 1 Januari 2025 mulai pukul 6 pagi hingga 12 siang. Sementara diskon tarif tol 10% untuk semua golongan kendaraan diberlakukan pada 28 Desember 2024 dan 3 Januari 2025 sejak pukul 5 pagi hingga pukul 5 pagi di hari berikutnya agar kendaraan tak menumpuk pada puncak arus balik. Ya pemirsa, jelang puncak libur Natal dan Tahun Baru, kondisi lalu lintas di Simpang Gadok pada Minggu sore ini pemirsa tepatnya di arah puncak menuju Jakarta mulai diberlakukan sistem one way. Sistem satu arah ini diberlakukan oleh pihak kepolisian untuk mengurai kepadatan volume kendaraan dari arah puncak. Sistem satu arah ini diberlakukan mulai pukul 11 siang tadi dan akan berlaku situasional hingga kepadatan kendaraan dapat terurai.
Akan menuju puncak itu bisa melewati jalur Ciawi. Kita sudah lakukan rekayasa dengan mengambil arah Ciawi baru menuju puncak. Karena sampai saat ini kita masih berlakukan one way ke arah Jakarta. Demikian juga kita sudah menginformasikan kepada yang jalan tol untuk tadi di kilometer 43 masih ada sedikit perbaikan jalan. Namun pekerjaan itu sementara dihentikan. Itu tolong hati-hati, diantisipasi. Kemudian dari 3 lajur menjadi 2 lajur itu penyempitan bottleneck. Tolong masyarakat yang menuju pulang ke Jakarta maupun yang akan ke puncak saling berhati-hati dan toleransi antara pengguna kendaraan roda 4, roda 2 dan sebagainya. Sehingga kejadian beberapa waktu yang lalu tidak akan terjadi. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini sudah bersama kami. Ada rekan kami Hamzah Hasibuan di Simpang Gadok dan juga rekan Irfan Hardiansyah langsung dari gerbang tol Cikatama. Pemirsa, kita akan ke Hamzah terlebih dahulu di Simpang Gadok. Selamat sore rekan Hamzah, apakah kontraflow masih berlakukan dari siang tadi hingga sore ini di kawasan puncak? Bogor, Jawa Barat terlihat masih ramai namun cukup lancar karena tidak ada ketersendatan maupun antrian dari kendaraan yang melintas di jalur puncak menuju Jakarta. Seperti yang terlihat di layar kaca juga Pram dan juga pemirsa, saat ini kepolisian masih memberlakukan sistem satu arah ataupun one way. Pihak kepolisian sudah membuka sistem one way dari arah puncak menuju Jakarta ini sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat siang tadi dan hingga sore ini masih diberlakukan. Hal ini dilakukan untuk mengurai kendaraan yang menumpuk di daerah puncak. Saat ini kepolisian juga masih membuka satu arah dan lalu lintas masih terlihat sangat lancar karena sebelumnya kami diinformasikan juga bahwa prediksi untuk puncak maupun tingginya volume kendaraan ini diprediksi akan terjadi pada tanggal 24 dan tanggal 28 Desember 2024. Sedangkan arus balik di mana tinggi juga volume kendaraan yang akan melintas ini akan terjadi di sekitaran tanggal 25 Desember pada pagi hari dan pada tanggal 1 Januari 2025 mendatang. Untuk mengantisipasi lonjakan ini kepolisian juga nantinya akan menggelar operasi lilin di mana pihak kepolisian akan bekerja sama dengan instansi lainnya yang terkait untuk mengawasi jalur puncak menuju Jakarta maupun arah sebaliknya. Selain itu kami juga mendapatkan informasi bahwa terdapat beberapa titik yang digunakan untuk pos pengamanan di mana ada 4 titik yaitu di Megamendung, Cisarua, Masjid At-Taun dan di Simpang Gadok di sini. Pos pengamanan ini digunakan oleh kepolisian bagi warga yang ingin mencari bantuan terkait lalu lintas di jalur puncak menuju Jakarta maupun sebaliknya. Selain itu, polisi juga menghimbau para warga yang ingin melintas di jalur puncak ini ada beberapa titik-titik yang menjadi titik rawan kemacetan di mana titik tersebut adalah Simpang Pasir Muncang, kemudian di Simpang Megamendung, Pasar Cisarua dan Simpang Taman Safari. Sementara itu, Pram. Baik, Hamzah Hasibuan langsung dari kawasan Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kita bergeser pemirsa ke kawasan Cikampek Utama. Ada rekan kami Irfan Hardiansyah di sana. Ya, selamat sore rekan Irfan. Seperti apakah kondisi terkini arus lalu lintas di kawasan Cikampek Utama saat ini? Ya, baik, terima kasih Pram dan juga pemirsa. Memasuki libur panjang Natal dan Tahun Baru 2025. Di tempat kami melaporkan saat ini di gerbang tol Cikampek Utama atau Cikatama di Jawa Barat ini, untuk situasi terkini memang sejak pagi tadi hingga saat ini kami memantau masih terpantau ramai lancar dan meski belum terlihat adanya kepadatan dari kendaraan yang melintas di kawasan kami melaporkan saat ini, tentunya pihak Jasa Marga nantinya akan memberlakukan sistem kontraflow di ruas tol Jakarta Cikampek mulai dari kilometer 47 hingga kilometer 65 dengan dilakukan secara situasional. Dan ini rencananya pihak Jasa Marga juga akan memberlakukan kontraflow ini di beberapa hari ke depan, diantaranya pada tanggal 24, kemudian tanggal 26, 28 Desember hingga 1 Januari 2025 dengan rincian pemberlakuan mulai pukul 6 pagi hingga pukul 12 siang.
Dan selain itu Jasa Marga juga ini di momen libur panjang Natal dan Tahun Baru, Jasa Marga ini memberikan diskon tarif tol sebesar 10% bagi semua golongan kendaraan yang hendak melakukan perjalanan liburan ataupun Natal pada tahun ini. Kemudian ini akan diberlakukan mulai dari tanggal 19, kemudian juga tanggal 28 Desember, serta tanggal 3 Januari 2025 yang dimulai sejak pukul 5 pagi hingga pukul 5 pagi di hari berikutnya. Dan jika kita membicarakan data yang sudah melintas, kendaraan yang sudah melintas, maksud kami di gerbang tol Cikatama ini, pihak Jasa Marga sudah mencatat ada sekitar 25.000 kendaraan yang sudah melintas di kawasan gerbang tol Cikampek Utama ini. Dan kami menghimbau kepada Anda pemirsa yang hendak melakukan perjalanan jauh yang menggunakan tol ataupun yang akan melintas di tempat kami melaporkan saat ini, pastikan kendaraan Anda layak jalan dan kondisi fisik Anda dalam keadaan prima dan juga sehat. Pram. Baik, Irfan Hadiansyah melapor langsung dari kawasan gerbang tol Cikampek Utama, dan sebelumnya tadi dari rekan kami Hamzah Hasibuan langsung dari kawasan Simpang Gadok, Puncak Bogor, Jawa Barat. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan rekan-rekan. Sementara itu pemirsa, jalur menuju objek wisata Lembang di kawasan Simpang Ledeng, Kota Bandung dipadati kendaraan wisatawan. Polisi melakukan sistem buka tutup secara situasional untuk mengurai antrian kendaraan. Kendaraan wisatawan mulai memadati jalur menuju objek wisata Lembang di kawasan Simpang Ledeng, Kota Bandung, Jawa Barat. Akibatnya terjadi kemacetan di kawasan Jalan Sukajadi, Setiabudi, dan Jalan Ledeng. Untuk mengurai kemacetan, petugas kepolisian dari Polsek Cidadap mulai memberlakukan sistem buka tutup secara situasional jika terjadi antrian kendaraan yang cukup panjang. Untuk mengurai kemacetan adalah dengan membuat one way. One way kita tutup yang dari atas, naikkan dari bawah. Nah, sebaliknya tutup dari bawah, nah turunkan yang dari atas, yang dari arah Cihideng dengan dari arah Lembang. Untuk prediksi kemacetan akan puncaknya arus lalu lintas ini di tanggal 25 dan tanggal 31. Itu akan menjadi puncaknya. Diperkirakan puncak kepadatan arus lalu lintas kendaraan di jalur utama Lembang Bandung akan terjadi pada Hari Raya Natal 25 Desember mendatang dan menjelang malam pergantian tahun pada 31 Desember 2024. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau persiapan pengamanan libur Natal dan Tahun Baru di Terminal Tirto Nadi, Solo, Jawa Tengah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengecek fasilitas Terminal Tirto Nadi, Solo, Jawa Tengah di momen libur Natal dan Tahun Baru. Kapolri meninjau pemeriksaan kendaraan hingga dinyatakan layak jalan, mengecek posko kesehatan dan keamanan, serta berdialog dengan petugas. Kapolri meminta seluruh armada bus dinyatakan layak jalan saat membawa penumpang agar arus mudik libur Nataru berjalan aman dan juga lancar. Tentunya kepastian terkait dengan pengecekan kendaraan, karena ini penting untuk dilakukan karena kita ingin untuk menekan jumlah laka lantas yang terjadi. Karena tahun lalu angkanya lumayan tinggi walaupun jumlah korbannya berkurang, khususnya untuk tujuan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Karena saya mengharapkan setiap kegiatan, khususnya yang akan meninggalkan Jawa Tengah ataupun Jawa Tengah, seluruh pengemudinya. Pemirsa, memasuki masa libur Natal dan Tahun Baru, objek wisata Malioboro, Yogyakarta dipadati pengunjung. Diperkirakan puncak arus kunjungan wisatawan di Malioboro akan terjadi pada 31 Desember 2024 mendatang. Ya pemirsa, beginilah situasi objek wisata Malioboro, Yogyakarta pada hari ini. Akses masuk kawasan Malioboro terpantau padat dengan banyaknya kedatangan kendaraan wisatawan. Wisatawan dari berbagai daerah datang ke Malioboro karena merasa senang suasananya.
Malioboro memiliki kesan menarik sebagai objek wisata favorit di Yogyakarta. Kan ini salah satu destinasi yang untuk kota wisata yang paling diminati kan Pak. Kita ini salah satunya ke kota ini. Baru pertama kali ke Malioboro atau gimana? Baru pertama kali. Gimana kesannya gimana? Kesannya bagus. Bagus, ramah. Terus kalau untuk lingkungan Bersih, nyaman lah. ramah juga sih orang-orangnya. Tak hanya di Yogyakarta, pemirsa, menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2025, tingkat kunjungan wisatawan ke Pulau Bali juga mengalami peningkatan yang signifikan. Salah satu daerah yang menjadi favorit wisatawan yakni kawasan Ubud di Gianyar, Bali. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan juga terlihat dari okupansi hotel di Ubud yang telah mencapai 75%. Meskipun ada sedikit penurunan jumlah wisatawan tahun ini, namun tingkat okupansi hotel akan semakin bertambah hingga 90% di malam Tahun Baru. Data dari teman-teman villa maupun hotel memang agak menurun dari tahun lalu. Namun okupansi diperkirakan 70-75%. Tapi nanti di akhir tahun dari beberapa pengusaha menyampaikan cukup maksimal ataupun Dan pemirsa, untuk mengetahui suasana di beberapa lokasi liburan, pemirsa, sudah ada rekan kami Ervan David di kawasan Braga, Bandung, dan rekan kami Heru Trijoko di kawasan Malioboro, Yogyakarta, dan terakhir ada Yunda Arista di Tirta Gangga, Karangasem, Bali. Namun terlebih dahulu kita ke Ervan David, pemirsa, di kawasan Braga, Bandung. Selamat sore rekan Ervan, bagaimanakah situasi di Braga? Apakah penuh dengan para wisatawan di sana? Ya, Pram dan juga pemirsa, selamat sore. Masuki libur Natal dan Tahun Baru tahun 2025, kawasan wisata Braga dan juga kawasan wisata Asia Afrika dipenuhi wisatawan dari dalam maupun luar kota Bandung. Dan dapat kami perlihatkan pemirsa bahwa banyak wisatawan yang memanfaatkan swafoto dengan para cosplayer yang ada di kawasan Jalan Asia Afrika dan Kota Bandung ini sendiri. Dan akibat kepadatan di kawasan wisata Braga dan juga Asia Afrika ini sendiri, beberapa titik jalan mengalami kemacetan, di antaranya Jalan Braga, Jalan Asia Afrika, Jalan Lembok, dan juga Jalan Tamblong. Dan untuk mengantisipasi kemacetan atau kepadatan kendaraan dari para wisatawan ini sendiri, tugas kepolisian dan Satpol PP membantu mengatur wisatawan agar tidak terlalu memenuhi area jalan, agar tidak menimbulkan kemacetan yang cukup parah. Dan dapat diinformasikan juga, Pram dan juga pemirsa, bahwa diprediksi untuk puncak Nataru ini sendiri akan berlangsung di Bandung hingga mendekati malam Tahun Baru 2025. Kembali ke Anda, Pram. David, langsung dari Bandung kita bergeser saat ini ke Yogyakarta, tepatnya di Malioboro. Ada rekan kami Heru Trijoko di sana. Rekan Heru, kalau tadi sempat terjadi kepadatan kendaraan, apakah sore ini masih terjadi kepadatan di sana? Ya, baik pemirsa, saya laporkan dari kawasan Malioboro, Yogyakarta. Meski cuaca sedikit mendung dan juga hari menjelang malam, namun antusiasme wisatawan untuk berkunjung ke destinasi favorit di jantung kota Yogyakarta ini masih tinggi. Sampai dengan sore atau petang hari ini, ribuan wisatawan memadati kawasan Malioboro, Yogyakarta, dan juga ruas-ruas jalan di kawasan Malioboro terpantau sangat padat dan mengular hingga sekitar radius 1 sampai 2 km. Dan beginilah suasana di kawasan Malioboro, Yogyakarta, di mana wisatawan memanfaatkan masa libur Natal Tahun Baru dengan mengunjungi Malioboro. Mereka tidak hanya mencari spot-spot untuk bersuah foto atau selfie, tapi juga sekedar berburu oleh-oleh di wisata belanja di teras Malioboro, Yogyakarta. Dan diprediksi puncak arus kunjungan wisatawan di Malioboro, Yogyakarta akan terjadi pada malam pergantian tahun 2024 mendatang. Demikian, kembali ke studio.
Baik, Heru Trijoko dari Yogyakarta, kita bergeser ke Bali, Karangasem Bali, tepatnya di Tirta Gangga. Ada rekan kami Yunda Arista di sana. Rekan Yunda, seperti apakah wisatawan di sana, kondisinya seperti apa? Ya, terima kasih Pram di studio. Meski sejak pagi Bali diguyur hujan, namun tidak mengurangi minat para wisatawan untuk berwisata, khususnya wisata outdoor, tetap ramai dikunjungi oleh wisatawan. Salah satunya ada di Karangasem Bali, yaitu di Taman Tirta Gangga. Sejak pagi, ribuan wisatawan sudah masuk untuk berkunjung ke Taman Tirta Gangga meski hujan cuaca sempat gerimis, tapi wisatawan tetap ramai dan antusias berkunjung. Hari ini saja sekitar 1.150 pengunjung hadir menikmati keindahan di Taman Tirta Gangga dan diperkirakan puncak kunjungan akan terjadi usai Natal nanti, tepatnya sejak tanggal 25 hingga akhir tahun nanti diprediksi akan terjadi lonjakan, Pram. Balik studio. Baik, terima kasih banyak Yunda Arista langsung dari Karangasem Bali. Tadi sebelumnya rekan kami ada Heru Trijoko, Malioboro Yogyakarta, dan Evan David langsung dari kawasan Braga Bandung. Terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya, pemirsa, pameran lukisan Yos Suprapto yang rencananya digelar pada 13 Desember lalu mendadak ditunda. Yos Suprapto sebagai seniman berencana untuk mengambil langkah hukum untuk mendapatkan kejelasan dari penundaan yang dinilai dilakukan secara sepihak tersebut. Pameran tunggal seniman Yos Suprapto yang dijadwalkan berlangsung di Galeri Nasional Indonesia Jakarta pada 19 Desember ditunda. Pameran ditunda secara mendadak meski persiapan pameran telah dilakukan sejak setahun lalu. Peristiwa penundaan bermula dari kurator yang ditunjuk oleh Galeri Nasional, Suwarno Wisetrotomo, yang meminta agar 3 lukisan karya Yos disensor dengan alasan terlalu vulgar dan tidak sesuai dengan tema pameran. Menanggapi peristiwa ini, Yos Suprapto bersama dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia akan mengambil langkah hukum demi mendapatkan kejelasan mengenai kelanjutan dari pameran. Saya akan menggunakan pendekatan hukum, saya katakan tadi, ya. Dan ini tentunya tidak boleh sepihak. Saya akan melakukan dialog, ya, yang beradab dengan jajaran Kalnas maupun Museum Cagar Budaya, ya. Dalam hal ini harus ada dialog 2 arah. Saya akan menanyakan, kalau ini tetap tidak bisa diakses oleh masyarakat luas dan tetap dikunci dengan alasan apapun juga, dan karya-karya saya tetap di dalam sensorship, lebih baik tidak perlu harus ada pameran. Itu. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan pembatalan pameran lukisan seniman Yos Suprapto bukan ranah Polri. Yang jelas kalau memang ada kesepakatan antara kurator dengan yang akan melaksanakan pameran, posisi kita tidak dalam konteks itu. Tapi terkait dengan masalah keamanan, apabila memang ada permasalahan yang terkait dengan hal-hal yang dibutuhkan pelayanan dari kepolisian, kita akan bantu. Sebelumnya, pameran lukisan karya seniman Yos Suprapto sempat dilarang dipamerkan dan mendapat kritik tajam oleh Kementerian Kebudayaan. Sejumlah lukisan dianggap menyinggung pihak tertentu dan bernuansa vulgar. Pameran pun dipaksa harus tertunda hingga batas waktu yang belum ditentukan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pembatalan pameran lukisan tunggal seniman Yos Suprapto di Galeri Nasional Kamis lalu memicu kontroversi di kalangan publik dan tokoh nasional. Hal ini juga ditanggapi oleh Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan dan Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD. Melalui akun X pribadinya, Anies Baswedan menyoroti keputusan ini sebagai tindakan yang justru dapat menarik perhatian lebih terhadap seni yang dilarang. Sementara Mahfud MD mengkritik langkah Galeri Nasional yang mencopot 5 dari 30 lukisan karya Yos Suprapto yang sudah disiapkan selama 1 tahun
serta mengatakan bahwa hal ini mencederai kebebasan berekspresi. Sebelumnya, pameran lukisan karya seniman Jos Suprapto sempat dilarang dipamerkan dan mendapatkan kritik tajam oleh Kementerian Kebudayaan. Sejumlah lukisan dianggap menyinggung pihak tertentu dan bernuansa vulgar. Kalau kita berbicara soal Namun Jos menolak keras, menyebut keputusan tersebut sebagai bentuk penyensoran atas karyanya yang menyoroti isu sosial dan juga politik. Saya mau menjelaskan oknum-oknum tertentu itu salah. Sementara itu, pemirsa, Menteri Kebudayaan Fadlizon menepis adanya pemberedelan pameran lukisan karya Jos Suprapto. Pembatalan pameran di Galeri Nasional tersebut murni karena kurator tidak sependapat terhadap beberapa karya lukis yang dipasang. Tentunya bisa mengerti bahasa. Yang berkuasa itu sebenarnya kurator. Nah, kurator itu sudah bekerja sama dengan senimannya memilih tema tentang kedaulatan pangan. Nah, di dalam proses akhirnya ternyata ada beberapa lukisan yang tidak sesuai dengan tema. Bahkan kurator itu sudah mendiskusikan itu dan tidak sependapat. Tapi menurut informasi yang kami terima, si senimannya memasang sendiri lukisan itu. Bukan kurator, jadi memasang sendiri lukisan-lukisan yang tidak disetujui oleh kurator. Nah, beberapa lukisan itu saya kira menurut kurator tidak pas, tidak tepat dengan tema. Ada yang tema yang mungkin motifnya politik, bahkan mungkin makian terhadap seseorang. Kemudian juga ada yang telanjang, itu juga tidak pantas. Sedang bersetubuh kira-kira begitu ya, telanjang. Dengan memakai topi yang mempunyai identitas atau afinitas budaya tertentu. Seperti topi Jawa atau Raja Jawa atau Raja Mataram. Itu kan bisa membuat ketersinggungan orang, itu bisa masuk kategori sara. Gitu ya. Nah, kita tidak ingin ada hal-hal seperti itu. Kita tidak ingin mengekang ekspresi kebebasan. Saya kira kita semua sangat mendukung kebebasan berekspresi. Tapi tentu kebebasan berekspresi jangan sampai melampaui batas kebebasan orang lain. Ini yang saya kira dan tidak ada beredel. Tidak ada beredel itu kurator yang... Pemirsa, sejumlah tokoh partai politik hadir dalam perayaan HUT ke-10 Partai Perindo yang digelar di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Mereka memberikan doa dan harapannya kepada Partai Perindo agar selalu berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Puncak perayaan 1 dekade Partai Perindo digelar meriah di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Sejumlah pimpinan partai politik dan tokoh nasional turut hadir dalam perayaan ulang tahun ke-10 Partai Perindo, diantaranya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat, politisi P3 Sandiaga Uno, serta sejumlah tokoh nasional lainnya. Tak ketinggalan, para tokoh ini turut memberikan doa agar partai pimpinan Engela Tanusudibyo ini semakin maju dan berjaya, serta selalu berjuang untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Partai Demokrat tentu juga memiliki harapan bisa membangun sinergi dan kolaborasi dengan Perindo. Apalagi sekarang ketua umumnya juga generasi muda yang kita harapkan penuh dengan energi positif, dan juga terobosan-terobosan bukan hanya untuk membangun partai secara internal tapi juga bisa berkontribusi untuk masyarakat, bangsa dan negara seperti yang telah dilakukan oleh Perindo selama ini. Selamat 1 dekade, 10 tahun Perindo berada dalam sistem perpolitikan Indonesia yang berkontribusi untuk kesejahteraan bangsa. Kami mengucapkan selamat dan sukses bagi Partai Perindo untuk terus mengabdi dan berbakti pada negeri. Selamat dan sukses. Di usianya yang ke-10, Partai Perindo akan terus berjuang untuk persatuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui berbagai programnya yang pro rakyat. Tim Liputan iNews melaporkan.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Ayu Sore kali ini bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, tingginya curah hujan membuat genangan air banjir yang merendam puluhan rumah warga di Jalan Ujung Bori, Blok 8 Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan semakin tinggi hingga mencapai 2 meter lebih. Beberapa rumah warga bahkan nyaris tenggelam dan hanya menyisakan bagian atap. Curah hujan dengan intensitas tinggi yang masih mengguyur seluruh wilayah di Makassar membuat genangan air banjir yang merendam puluhan rumah warga di Jalan Ujung Buri, Blok 8 Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan terus naik. Sudah 2 hari terakhir ini genangan air banjir semakin parah dan bahkan nyaris menenggelamkan rumah warga hingga menyisakan bagian atap. Rumah warga yang nyaris tenggelam ini memiliki bangunan yang lebih rendah dari jalan utama. Buruknya saluran air ditambah besarnya debit air hujan membuat air tak dapat mengalir dan menggenangi permukiman warga sejak 2 hari terakhir. Tim SAR gabungan bersama TNI Polri yang berada di lokasi terus melakukan pemantauan dan mengevakuasi sejumlah warga yang masih bertahan di rumahnya. Tim SAR gabungan bahkan sempat mengevakuasi salah seorang warga lanjut usia yang sakit akibat terjebak di dalam rumahnya dan langsung dibawa ke puskesmas terdekat guna diberikan pertolongan. Berdasarkan data BPBD Kota Makassar, terdapat 3 kecamatan dan 7 kelurahan yang terdampak banjir parah. Terdapat 3 kecamatan, 7 kelurahan. Dari ketiga kecamatan itu terdapat 381 kakak. Untuk jiwanya 1.403 jiwa. Adapun titik fungsi diperkirakan sekitar 27 titik fungsi. Ketinggian banjir diperkirakan masih akan terus naik seiring bertambahnya curah hujan yang masih mengguyur seluruh wilayah di Kota Makassar. Warga terdampak pun dihimbau agar segera mengungsi di posko pengungsian yang telah disiapkan pemerintah Kota Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan rumah di 7 kecamatan di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan juga terendam banjir. Aktivitas warga pun lumpuh total karena banjir memutus akses jalan Trans Sulawesi. Banjir turut melanda ribuan rumah di 7 kecamatan Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Ketinggian air dilaporkan bervariasi antara 1,5 hingga 2 meter. Selain itu, banjir juga melumpuhkan aktivitas warga dan memutus akses jalan Trans Sulawesi. Air sungai Pangkajene yang meluap menyebabkan jalan Trans Sulawesi terputus dan menimbulkan kemacetan panjang hingga 2 km dari arah Makassar menuju Parepare. Arus lalu lintas sekarang ini macet karena sekarang air sudah menyeberang jalan Poros Nusa Dua. Untuk ketinggian air sendiri Pak itu berapa? Kalau yang paling dalam itu di belakang di Palatai sekitar kurang lebih 2 meter, 1,5 meter sampai 2 meter. Hingga kini pemerintah daerah setempat bersama BPBD terus berupaya mengevakuasi warga dan mengatasi dampak banjir. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, pohon tumbang menutup akses jalan di Jalan Raya Campuhan Ubud, Gianyar, Bali. Akibatnya wisatawan harus berjalan kaki hingga 1 km menuju tempat penginapan karena akses jalan terputus. Pohon perindang di Jalan Raya Campuhan Ubud, Gianyar, Bali tumbang dan menutup akses jalan utama pada Minggu siang. Tumbangnya pohon diakibatkan tanah yang labil pasca diguyur hujan deras sejak Senin malam. Akibatnya wisatawan harus berjalan kaki hingga sejauh 1 km untuk menuju tempat penginapan karena kendaraan tak bisa melintas. Petugas gabungan dari BPBD Kabupaten Gianyar dan Polsek Ubud melakukan upaya pembersihan material pohon tumbang agar akses jalan bisa kembali dilalui. Namun tanah yang labil menyebabkan petugas kesulitan mengevakuasi. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur, iNews melaporkan. Tebing setinggi 50 meter longsor dan menutup badan jalan penghubung 2 kabupaten Mamasa dan Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Selain longsor, 2 rumah warga jatuh ke sungai usai tergerus longsor. Awas di bawah.
Tebing setinggi 50 meter di Kecamatan Mesawa longsor dan menutup badan jalan penghubung 2 kabupaten, Mamasa dan Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Video detik-detik longsor sempat terekam kamera warga. Sejumlah warga yang berada di lokasi panik lantaran material longsor nyaris menimpa sejumlah rumah mereka yang berada di pinggir jalan. Tak jauh dari lokasi yang sama, 2 rumah warga yang berada di pinggir jalan jatuh ke sungai akibat tergerus longsor usai diguyur hujan deras. Beruntung dalam 2 peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa. Ini kejadian longsor di sebenarnya ada di ruas jalan di Mesawa, tepatnya di Desa Ripung. Rumah ada 2 unit sedang dalam keadaan kosong. Pemilik rumah memang sedang tidak berada di tempat karena sedang merantau. Untuk menangani bencana ini, pihak BPBD setempat masih terus mendata terhadap korban bencana, termasuk mengerahkan alat berat ke lokasi untuk membuka kembali akses jalan yang tertutup longsor. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Frendi Christian, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, calon penumpang berdesakan memadati Stasiun Besar Tugu Yogyakarta di musim libur Natal dan Tahun Baru. Penumpang bahkan harus berebut untuk naik kereta komuter lain relasi Yogyakarta-Solo Palur. Ratusan calon penumpang berlarian saat pintu Stasiun Besar Tugu Jogja dibuka. Penumpang harus berdesakan saat antre di pintu kedatangan untuk bisa naik komuter lain relasi Jogja-Solo Palur. Membludaknya penumpang terjadi di musim liburan Natal dan Tahun Baru. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, pihak KAI Komuter telah menambah perjalanan KRL Jogja-Solo Palur dari sebelumnya 24 perjalanan menjadi 30 perjalanan, dengan rata-rata penumpang mencapai 23.000 hingga 25.000 orang per hari. Diprediksi jumlah penumpang KRL akan mengalami puncaknya pada pekan ini dengan jumlah penumpang mencapai 25.000 hingga 30.000 orang per harinya. Selain kereta api jarak dekat atau KRL, kepadatan arus penumpang juga terjadi di kereta api jarak jauh. Ribuan penumpang mulai memadati Stasiun Tugu Yogyakarta baik di arus kedatangan maupun keberangkatan. Angkutan Natal Tahun Baru ini yang tersedia 357.066 tiket, itu sudah termasuk kereta api tambahan selama 18 hari ini. Saat ini penumpang yang akan berangkat dari Stasiun Yogyakarta itu tertinggi pada tanggal 29 Desember 2024. Diprediksi puncak arus keberangkatan dari Stasiun Yogyakarta akan terjadi pada tanggal 29 Desember 2024 dengan jumlah 16.000 lebih penumpang. Sedangkan arus kedatangan mengalami puncaknya pada tanggal 24 Desember 2024 dengan jumlah 15.000 lebih penumpang. Dari Yogyakarta, Heru Tujoko, iNews melaporkan. Viral di media sosial, aksi pemerasan joki penunjuk arah di kawasan wisata Puncak mematok tarif Rp800.000 lebih kepada wisatawan. Usai diamankan polisi, pelaku meminta maaf kepada masyarakat dan wisatawan yang merasa dirugikan. Boleh dong kayak gitu, karena pembicaraan kita di awal adalah seikhlasnya. Iya, kalau sampai jalan raya doang ya. Bapak nggak ada ngomong sampai jalan raya. Ya. Bapak cuma ngomongnya tadi ini ikut alternatif. Saya tanya, Bapak mau dibayar berapa? Bapak bilang seikhlasnya. Makanya saya cuma ada 150. Seorang joki pemandu jalur alternatif di kawasan wisata Puncak Bogor meminta wisatawan untuk membayar biaya jasa pengantaran sebesar Rp850.000. Peristiwa berawal saat sang joki menawarkan jasa pengawalan jalur alternatif ke wisatawan. Keduanya pun sepakat karena awalnya sang joki tak mematok tarif dan mengaku siap dibayar seikhlasnya. Namun wisatawan yang mentransfer Rp150.000 kepada sang joki tak diterimanya karena meminta lebih. Pihak kepolisian bergegas memburu sang joki yang dinilai telah memaksa meminta sejumlah uang dan akan memproses secara hukum. Wisatawan yang mau ke atas menggunakan jasa masyarakat untuk kelancaran perjalanannya ke atas
Akan tetapi masyarakat tersebut dengan komitmen akan diberikan uang. Dan sesampainya di tempat tujuan diberikan uang sejumlah 150.000, akan tetapi yang memberikan jasa tersebut menolak, ingin lebih. Sementara itu, terduga pelaku pungli berinisial CN mengakui kesalahannya serta meminta maaf kepada masyarakat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada wisatawan dan masyarakat Puncak, khususnya kepada pemilik akun TikTok Bilibra atas kejadian video viral. Saya meminta uang sebesar 850.000 jasa pengantaran jalan memakai motor menuju pom bensin Tugu. Polisi mengimbau kepada masyarakat yang akan menggunakan jalur wisata Puncak untuk tidak menggunakan joki, namun lebih baik bertanya kepada pihak kepolisian. Kita ke informasi lain, pemirsa. Perempuan yang melindas dan menyeret suaminya di Cipayung, Jakarta Timur terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari keterangan pelaku pada aparat, ia tidak hanya selingkuh dengan satu pria, tetapi dengan dua pria sekaligus. Perempuan berinisial MS ditetapkan sebagai tersangka usai melindas dan menyeret suaminya di Cipayung, Jakarta Timur. Perempuan usia 31 tahun ini tega menganiaya sang suami karena ketahuan selingkuh dengan dua orang pria. Akibat perbuatannya, MS kini terancam hukuman 10 tahun penjara. Tersangka melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap korban, suami sah daripada tersangka, karena tersangka diketahui oleh korban sedang menjemput laki-laki lain yang awalnya tersangka sebelum kejadian menjelaskan kepada korban bahwa tersangka berada di apartemen melalui sambungan video call dengan tersangka. Menjelaskan kepada korban berpamitan untuk tidur, namun korban merasa curiga. Selanjutnya mengecek posisi handphone tersangka, ternyata bergerak menuju wilayah Jakarta Timur. Pelaku mengaku menyeret dan melindas suami karena alasan panik setelah ketahuan sedang bersama pria lain. Korban terseret hingga 200 meter hingga menyebabkan luka di sekujur tubuh. Berdasarkan hasil penyelidikan lebih lanjut, pelaku sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada suaminya sendiri. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, keputusan pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai 12% menuai reaksi dari masyarakat. Namun menurut pemerintah, aturan tersebut diambil dengan langkah-langkah perlindungan, terutama bagi penggerak UMKM. Rencana kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12% awal tahun depan menuai reaksi dari masyarakat. Rencana ini melahirkan petisi penolakan yang telah ditandatangani lebih dari 113.000 orang. Tidak hanya itu, ratusan pemuda juga menyuarakan penolakan mereka di Jakarta dan meminta agar Presiden Prabowo membatalkan keputusan PPN 12%. PPN 12% katanya cuma buat barang mewah. Menurut saya itu adalah pengaburan aja gitu, supaya meredam kemarahan teman-teman yang jadinya dianggap biasa aja nih naiknya gitu. Padahal ya itu cuma upaya-upaya pengaburan fakta. Kayak kita bisa lihat minyak yang 11% itu cuma minyak kita doang. Emang bisa minyak kita itu menampung semua kebutuhan demand dari masyarakat semua? Nggak mungkin. Meski PPN naik, pemerintah mengaku tetap melindungi masyarakat, terutama golongan kecil. Sejumlah langkah perlindungan juga telah ditetapkan, salah satunya bagi penggerak UMKM. Bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu akan dilindungi atau bahkan diberikan bantuan. Disinilah prinsip negara hadir. Ini asas keadilan akan kita coba terus, tidak mungkin sempurna tapi kita coba mendekati untuk terus menyempurnakan dan memperbaiki. Oleh karena itu, meskipun tadi disampaikan oleh Pak Menko undang-undang mengenai HPP, mengenai PPN 12% itu diberlakukan, selama ini pemerintah dan DPR di dalam mendesain undang-undang juga memperhatikan atau terus memperhatikan keperpihakan kepada masyarakat tersebut.
Beberapa paket insentif kebijakan. Yang pertama di sektor UMKM itu pemberian insentif PPh final terhadap UMKM sebesar 0,5% yang berlaku selama 7 tahun. Itu apa bagi UMKM yang sudah mendapatkan insentif selama 7 tahun diperpanjang masa waktunya 1 tahun. Pemerintah telah memastikan kenaikan PPN 12% pada 1 Januari 2025. Dalam aturannya, PPN 12% hanya dikenakan pada barang-barang yang dinilai mewah dan premium. Barang mewah yang dimaksud diantaranya rumah sakit kelas VIP, pendidikan standar internasional, hingga vitamin dan daging premium. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemerintah resmi menaikkan PPN jadi 12% di Januari 2025. Di tengah kebijakan kenaikan PPN tersebut, pemerintah juga menyiapkan sejumlah skema insentif atau bantuan. Pemerintah pastikan kenaikan PPN 12% pada 1 Januari 2025. Kenaikan PPN dikenakan untuk barang-barang mewah dan premium. Tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12% per 1 Januari. Barang-barang yang dikenakan pajak mencakup beras dan buah premium, daging premium Wagyu dan Kobe, ikan premium seperti salmon dan tuna premium. Aneka udang dan krustasea premium seperti king crab juga terkena kenaikan pajak. Selain itu, jasa pendidikan premium seperti pendidikan standar internasional juga dikenakan kenaikan pajak. Jasa pelayanan kesehatan medis VIP dan listrik pelanggan rumah tangga dengan daya 3.500 hingga 6.600 volt ampere juga mengalami kenaikan pajak. Terkait kenaikan PPN, sejumlah bantuan untuk masyarakat berpenghasilan rendah telah disiapkan pemerintah. Di antaranya bantuan pangan, beras 10 kg per bulan, PPN 1% ditanggung pemerintah untuk tepung terigu, gula industri, dan minyak kita. Pemerintah juga memberikan diskon tarif listrik sebanyak 50% untuk daya listrik hingga 2.200 volt ampere di bulan Januari dan Februari 2025. Untuk kelas menengah, pemerintah menyiapkan sejumlah insentif. PPN ditanggung pemerintah untuk properti dengan nilai maksimal 5 miliar rupiah. Dari Januari hingga Juni 2025, pemerintah menanggung 100% PPN, sementara pada Juli hingga Desember 2025 ditanggung 50%. PPN ditanggung pemerintah untuk otomotif, khususnya kendaraan hybrid atau listrik. Insentif PPh ditanggung pemerintah untuk pekerja padat karya dengan gaji sampai 10 juta rupiah. Pemerintah mengoptimalkan jaminan kehilangan pekerjaan, baik dalam bentuk tunai maupun pelatihan, seperti BPJS Ketenagakerjaan dan Kartu Prakerja. Pemerintah akan berikan relaksasi atau diskon 50% atas iuran jaminan kecelakaan kerja untuk industri padat karya. Diskon akan diberikan selama 6 bulan pada tahun 2025 mendatang. Tim Liputan, iNews melaporkan.